Oke, assalamualaikum Mas Bro. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan salah satu pestisida jadam ya Mas Bro, yang sangat keras ya Mas Bro. Nah ini kebetulan di tempat saya, di belakang gubuk saya ini ada paku-pakuan ya Mas Bro. Nah pohon paku-pakuan atau istilahnya pakis ya Mas Bro. Nah pakis ya Mas Bro, itu nanti bisa buat pestisida. Nah ingat, tapi ingat Mas Bro, untuk buat pestisida tetap diingatkan, kalau membuat pestisida ini ngerebusnya 5 jam Mas Bro. Nah kalau ngerebusnya cuman udah mendidih, dia nggak keluar ya zat-zatannya ya Mas Bro. Ada tanin, itu nggak akan keluar Mas Bro. Kemudian ada zat-zat yang lain, itu nggak bisa keluar Mas Bro ya. Ini sangat bagus untuk insektisida. Nah insektisida ini saya contohkan Mas Bro, pakis-pakisan atau paku-pakuan ya Mas Bro. Nah ini tanamannya Mas Bro. Nah ini nanti cara buatnya cabut ya Mas Bro. Kalau cabut eman-eman mendingan dipotong aja Mas Bro, biar nanti tumbuh lagi ya Mas Bro. Dipotong ya, diambil daunnya ya. Ya bisa daun sampai batang sampai akar Mas Bro. Tapi kalau ini biar tumbuh terus, nggak usah lah Mas Bro, batangnya sama daunnya aja Mas Bro. Diambil ya Mas Bro. Nah ini nanti direbus Mas Bro. Nah kita nggak akan campur, ingat jadam ya, insektisida jadam ya, itu tidak mencampurkan bahan-bahan lain. Dia biar dia mempan, dia menggunakan bahan satu tunggal ya Mas Bro, tunggal ya Mas Bro. Nah itu ya, tapi ngolahnya juga harus benar Mas Bro. Nah ini kita ambil Mas Bro. Nah ini batangnya kita ambil Mas Bro. Nah ini Mas Bro. Nah ini nggak berbau Mas Bro, tapi ini racunnya luar biasa Mas Bro, sangat tajam ya Mas Bro. Nah ini sangat tajam, kupu-kupu, kemudian ulet. Nah ini bisa tewas ya ini Mas Bro. Nah, tewas sama ini Mas Bro. Dan ini pestisida jadam ini sangat efektif Mas Bro. Nah, sangat efektif untuk mengusir belalang. Nah ini kalau pestisida yang kimia bisa untuk pereng. Nah ini bisa untuk pereng Mas Bro. Nanti bisa kalau paten lagi. Nah kalau ini rahasia patennya Mas Bro, tak kasih tahu ya, nggak tak kasih tahu di channel yang lain. Saya belajar kemarin itu pakai gula Mas Bro, pakai gula ya, gula putih Mas Bro. Nanti kita praktekkan insektisida kalau pakai gula, waduh jangan ditanya. Insektisida kalau pakai gula, wah tajamnya luar biasa Mas Bro. Dia kenapa kok gula itu luar biasa Mas Bro? Karena gula itu sifatnya korosif ya bagi hewan ya, atau insektisida yang ada lapisan piktin atau lapisan lilin Mas Bro. Nah lapisan lilin itu nggak bisa tembus sama pestisida, walaupun pakai perekat nggak bakalan tembus Mas Bro. Kalau sudah biasa pakai insektisida, semprot nggak mati Mas Bro. Nah nanti dicampur Mas Bro. Nah, kuncinya saya biasanya kalau nggak mempan pakai ini, saya campur dengan gula Mas Bro. Gulanya seberapa? 1/4 Mas Bro. Nah, kalau untuk padi saya biasanya 1/4 ya. Tapi kalau untuk tanaman cabai ini rawan sekali rawan sekali terkait dosis Mas Bro. Hati-hati kalau untuk cabai. Tapi kalau pengalaman saya biasanya pakai 2 sendok Mas Bro, 1,5 sendok atau 2 sendok per tangki ya Mas Bro. Kalau untuk padi kayak wereng ya, wereng, walang sangit ya, yang susah-susah itu. Nah ini pakai ini bagus Mas Bro. Nanti campur gula, kalau nggak puas campur gula Mas Bro, campur gula putih Mas Bro ya, 1/4 ya Mas Bro. Itu khusus untuk padi ya Mas Bro. Kalau untuk sayuran saya sarankan 1 sendok saja, jangan lebih 1 sendok Mas Bro. Bisa gosong Mas ya Mas Bro, saya pernah biar daunnya nggak gosong semua, saya gosong Mas Bro. Itu pakai setengah tank, saya pakai 2 sendok, itu gosong Mas Bro. Tapi nggak gosong semua, nggak gosong, cuman pinggir-pinggirnya aja, berarti kan dia tajam Mas Bro. Itu daun aja kena gula insek, terus campur gula itu bisa gosong Mas Bro. Makanya harus
benar-benar dosisnya ya, kalau untuk sayuran ya Mas Bro. Tapi kalau untuk padi aman Mas Bro. Kalau untuk padi Anda untuk nyampur pestisida aman Mas Bro, insya Allah aman ya. Nah ini buatnya nanti caranya cuma direbus Mas Bro ya. Ini untuk buatnya caranya cuma untuk direbus saja Mas Bro. Cuman direbusnya setelah mendidih nanti ditunggu 3 jam sampai 5 jam. 5 jam bagus sampai dengan keluar sari-sari racunnya Mas Bro. Nah kalau cuman direbus Anda blender, saya jamin hanya racunnya yang keluar itu 30 sampai 50%. 30 sampai nggak nyampe 50%, 30 sampai 40%. Tapi kalau direbus lama, tapi ingat setelah direbus kemudian nanti hangat-hangat kuku nanti di ini Mas Bro, langsung ditempatkan, diwadahin, jangan dibuka Mas Bro. Nanti kalau dibuka nguap itunya apa, tanin sama zat-zat yang lain yang buat racunnya itu nguap Mas Bro. Saran saya ditutup ya, nanti dibagi berapa lah, pakai aqua juga bisa, pakai ini juga bisa, mantep Mas Bro itu ya. Bahannya cuma satu, nggak perlu bingung-bingung. Kalau insektisida yang lain kan bahannya banyak-banyak, kalau jadam cuma satu tunggal. Nah nanti bisa diselingi yang lain, mau buat pestisida apa yang lebih tajam, misalnya pakai yang paling tajam nomor 1 itu organik itu yang paling pertama itu nomor wahidnya 1 itu adalah Bintaro Mas Bro. Nah kelasnya Bintaro, kerasnya akar jenuh, akar tuba itu nomor 1 Mas Bro. Nomor 1 pembunuh yang pestisida nomor 1 ini kelas 2 istilahnya, hampir nomor 1 ini kelas 2 kelasnya, kelas 2 kalau di Indonesia ya. Kalau nomor satunya itu akar tuba ya, sama Bintaro. Bintaro belum ada nemukan di sini Mas Bro, saya belum ada menemukan. Kalau akar tuba ya mungkin ada lah Mas Bro, di pinggir-pinggir sungai itu juga sekarang udah langka Mas Bro, karena sering dispray terus, spray sama ini obat rumput Mas Bro, habis ya. Nah kebetulan di sini jarang dispray, kebetulan di sini ditanemin ini Mas Bro, pohon-pohon ya Mas Bro, udah ditebangin sebagian. Nah pohonnya udah yang besar-besar udah ditebangin, tinggal yang kecil-kecil. Nah hamanya mau gimana, kita kalau mau keras bahannya itu setengahnya, setengah ini ya Mas Bro, bukan ditenetin, setengah ini ya, setengah embernya ini, kemudian setengah ember atau setengah panci ya, kemudian airnya dipenuhkan. Nah ini ya kalau mau tajam. Kalau yang sudah dikeringkan lebih irit lagi Mas Bro, cuman sepertiganya aja Mas Bro. Kalau udah dikeringkan sepertiganya aja terus penuhkan ya, bedanya itu Mas Bro. Kalau pengen lebih tajam lagi ditambahin daripada setengah ya, tapi ingat dosisnya ya. Kalau untuk tanaman sayuran harus tahu dosisnya ya. Kalau saya biasanya dosisnya itu 20 ml Mas Bro, 20 sampai 50 ml Mas Bro per tangki. Kalau masih kecil ya dikurangi lah 10 ml ya Mas Bro. Kalau masih kecil tanamannya 10 ml per tangki atau 16 liter Mas Bro. Nah ini nanti kalau pengen dosis tinggi itu 40 sampai 50 cc. Tapi kalau memang sudah parah Mas Bro ya, kemudian intensitas spraynya ya, kuncinya intensitas spray Mas Bro. Bukannya spray sekali ditinggal Mas Bro, itu salah petani itu. Ganti obat lagi, nggak mempan, itu nggak salah Mas Bro. Jadi yang nyepray yang benar itu ketika di spray ya, di spray di padi ya, di spray diulang Mas Bro. Kalau udah parah 3 hari sekali wajib spray. Kalau sedang 1 minggu sekali wajib spray, diulang Mas Bro. Diulang-ulang sampai dengan hilang. Nah kalau kelebihannya pestisida ini Mas Bro, walaupun banyak dia nggak akan makan menghisap nutrisi padi. Kenapa ya? Karena di organik itu ada zat arakdiat, itu merusak lambung hama. Hama nggak akan suka makan. Tapi kalau di pestisida kimia jangan ditanya Mas Bro ya, pestisida kimia dia memang matikan, tapi tambah menjadi makannya, tetap makannya fungsi nggak merusak lambung. Tapi kalau di pestisida kimia organik itu nanti dia nggak rusak lambung, jadi dia nggak perlu dia nggak doyan makan Mas Bro kalau pestisida pakai. Kemudian nular di temennya, kalau sudah kena udah mati, nular ke teman-temannya Mas Bro. Wah teman-temannya kalau udah hinggap kena racunnya ya dia nggak makan lagi sama ya. Kalau udah hinggap ketemu ya nggak makan lagi.
Nah, dan itu nanti jangan takut Mas Bro, kalau kita spraynya rutin 3 kali, kalau udah parah jangan takut ya, jangan takut ini apa namanya, jangan takut nggak panen, tapi di spraynya ulang, memang harus diulang Mas Bro. Dan ingat nypraynya Mas Bro pagi hari. Nah ini yang sering petani yang lupa, nyepray jam 9 jam 10. Ngapain nyepray jam 9 jam 10? Hamanya sudah nggak ada. Yang pertama, kenapa aku harus jam 7 pakai pestisida? Kenapa harus jam 7 kurang? Pertama, satu, biasanya kalau sudah lewat jam 7 hama kleper, hama apapun biasanya sudah terbang, dia terbang atau sembunyi di bawah mulsa. Jadi kalau nyepray percuma, di atas jam 7 jam 8 percuma, hamanya paling hanya 20 persennya 40 persennya. Kemudian nyepray yang paling bagus di atas jam 3 atau jam setengah 4. Nah ini waktunya ini Mas Bro, nah sore-sore kayak gini Mas Bro, udah nggak ada sinar matahari. Nah biasanya setengah 4 jam 4 itu biasanya hama itu sudah balik, sudah ke atas. Kalau ulet udah naik ke atas. Nah itu kuncinya Mas Bro. Jadi ingat Mas Bro, jadi nanti itu ada ilmunya, nyepray pun ada ilmunya Mas Bro, nggak sembarangan Mas Bro. Nah itu nanti kita prakteklah Mas Bro, nyepray dan yang lain-lain bisa, biar tahu Mas Bro kapan waktunya ya. Jangan asal spray Mas Bro, hamanya udah nggak ada di spray ya, besoknya udah hamanya kesini lagi. Karena apa? Karena memang hamanya udah pergi Mas Bro, dikira nggak mempan padahal hamanya pergi. Oke, sekian dulu Mas Bro review dari saya. Jadi jadam ini sangat bermanfaat, jadi jangan ragu lagi pakai jadam, nggak usah beli pestisida yang mahal-mahal. Nanti saya video selanjutnya saya kasih deh tips gimana caranya membasmi wereng ya, yang udah bandel, udah obatnya 500.000 nggak mempan deh, 700.000 nggak mempan. Nah itu ada ilmunya Mas Bro, nanti saya bagi gratis Mas Bro. Jangan lupa like, subscribe, dan tanda loncengnya diklik Mas Bro, biar saya rajin ya, tambah rajin membuat channelnya, biar terus berkembang channelnya Mas Bro. Terima kasih Mas Bro.